Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya ibu doakan dimanapun berada anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Nah slide-nya nih berbunga-bunga, jadi harus tetap bahagia, berbunga-bunga juga. Selain sehat, wajib juga harus bahagia. Oke anak-anak, di masa pandemik ini ibu tidak bosan loh untuk ingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan cara 5M. Pasti semua sudah hafal ya. Ya baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan serta menyimpulkan informasi laporan percobaan. Dan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian dan tujuan tes laporan hasil percobaan, ciri-ciri tes laporan hasil percobaan, dan struktur tes laporan hasil percobaan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Ya, teman-teman, di slide ini bagian A kita akan mempelajari mengidentifikasi teks laporan hasil percobaan dengan poin pertama membandingkan isi dalam teks. Nah, di slide berikut akan ada tampilan teks. Baca dan perhatikan baik-baik ya, Ibu akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian membacanya. Teks 1. Teks 2. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah membacanya? Yaitu tadi teks 1 dan teks 2. Sekarang apa yang kalian lihat perbedaan dari teks 1 dan teks 2? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, pintar semuanya. Jadi, berisi mengenai cara untuk mengedit foto melalui sebuah aplikasi. Ini adalah teks apa yo? Ya, pintar semuanya. Ini adalah teks laporan hasil percobaan. Karena di sini jelas ya, strukturnya lengkap. Ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkahnya, ada hasil dan ada kesimpulan. Nah, berbeda dengan yang teks kedua. Coba kita simak ya di slide berikutnya. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya. Teks 2 ini strukturnya terdiri dari abstrak, bahan atau alat, dan tahapan atau prosedurnya. Jadi berbeda dengan teks yang pertama tadi. Teks yang pertama tadi adalah laporan hasil percobaan. Nah, kalau yang ada di tampilan ini sekarang adalah teks prosedur ya. Hampir sama dengan tes laporan hasil percobaan, namun tidak ada apa yo? Tidak ada hasil dan kesimpulannya. Ya, baik teman-teman, setelah kita mengetahui perbedaan dari teks pertama dan teks kedua, di slide ini kita akan mempelajari mengenai mencermati informasi dalam teks laporan percobaan. Di teks laporan hasil percobaan dengan teks prosedur sebenarnya hampir sama ya, namun yang membedakan tidak ada hasil dan simpulannya. Adapun dari persamaan kedua teks tersebut terdapat bahan dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Apa kalian masih ingat pada kelas 7 kalian telah mempelajari teks laporan observasi? Ya, Ibu harap kalian masih ingat ya. Pada kelas 7 kita telah mempelajari teks laporan observasi. Nah, ini hampir sama dengan teks laporan hasil percobaan. Hanya saja hal yang dilaporkan dalam teks laporan hasil percobaan adalah hasil percobaan atau eksperimen, bukan observasi. Nah, penyusunan teks laporan hasil percobaan dimaksudkan untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai hasil dari sebuah percobaan yang telah dilakukan. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Artinya, teks laporan hasil percobaan dapat dibaca dan dipublikasikan untuk orang lain, begitu ya.
Tes laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, lalu memaparkan bahan dan alatnya, kemudian melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur, lalu melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, serta memaparkan pencatatan hasil dari pengamatan. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini sudah ada ciri-ciri ya dari teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, hasil percobaan atau eksperimen, bukan hasil observasi. Tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu bersifat umum dan universal, artinya dapat dibaca atau dipublikasi untuk semuanya, untuk orang lain atau khalayak ramai. Lalu yang ketiga, struktur dari teks laporan percobaan adalah terdapat tujuan, kemudian bahan dan alat, prosedur pelaksanaan, pengamatan, pencatatan, hasil percobaan, serta kesimpulan. Benarnya hal ini sudah kita pelajari sebelumnya, kalian bisa klik link di atas ya untuk mengingatnya kembali. Lanjut yuk ke slide berikutnya. Ya teman-teman, tes laporan percobaan termasuk karya ilmiah yang menjabarkan sekaligus menceritakan mengenai percobaan yang dilaksanakan. Teks ini sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas suatu penugasan. Jadi tidak asal membuatnya, harus dengan pertanggungjawaban seperti data atau fakta di lapangan yang sebenarnya. Laporan berupa sejumlah fakta dari hasil percobaan melalui percobaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menemukan informasi yang lebih jelas, yang kedua menemukan informasi yang lebih lengkap, yang ketiga menentukan kelengkapan informasi, dan yang keempat menentukan kejelasan informasi yang berkaitan dengan struktur penyajian. Ya teman-teman, telah usai pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian gunakan untuk belajar. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.